Media Korea menyoroti kiprah Sintayong bersama timnas Indonesia yang akan bertandang ke Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Irak, Vietnam, serta Filipina. Pertandingan pertama, tim Merah Putih akan tandang ke Irak. Tim berjuluk Singa Mesopotamia sudah menunjuk Basra International Stadium menjadi venunya. Media Korea lantas menyoroti bahwa timnas Indonesia akan mengalami kerugian. Hal itu karena Sintayong belum punya pengalaman tandang ke Irak. Kurangnya pengalaman ekspedisi mungkin akan merugikan Indonesia. Perjalanan ke Irak adalah sesuatu yang belum pernah dialami pelatih Shin yang telah berkali-kali keliling dunia sepak bola Asia dengan memimpin timnas serta klub di beberapa kelompok usia, ungkap laporan media Korea Best 11. Lebih lanjut, laga tandang melawan Irak akan lebih sulit ketimbang Filipina, sebab jika melawan The Azkal, skuad Garuda sudah terbiasa. Filipina juga memiliki suhu yang mirip dengan Indonesia, namun di Irak adaptasi akan menjadi tantangan. Terlebih ini pertama kali skuad Garuda bermain bersama Sintayong bakal tandang ke negeri 1001 malam tersebut. Seperti diketahui, naturalisasi dari pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia J.I. dan Natanjo sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan bahwa urusan naturalisasi J.I. dan Natanjo akan terus dikebut. J.I. maupun Natanjo sudah diboyong ke Indonesia untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk Natanjo, dia datang bertepatan saat timnas Indonesia berlaga pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia. Natanjo pun langsung menjadi pusat perhatian supporter dan menerima sambutan hangat. Natanjo bahkan diperkenalkan Erick Thohir ke Presiden Joko Widodo yang berada di tribun VIP. Kemarin kan saya sudah sampaikan ini prosesnya ada di DPR. Nanti kami akan segera tancap gas agar proses di DPR lebih cepat, kata Dito Aryo Tejo. Sebelumnya Erick Thohir memperkirakan naturalisasi dua pemain asal Belanda itu akan rampung pada Maret 2024. Di satu sisi, Erick Thohir sejatinya ingin J.I. dan Natanjo bisa bela timnas Indonesia dalam waktu dekat, termasuk saat timnas Indonesia memulai perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai bergulir pada November mendatang. Menempati grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia bertemu dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada medio November 2023, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan away melawan Irak dan Filipina. Untuk J.I. dan Natanjo sedang diusahakan untuk bisa bermain pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau bisa November ini lebih bagus, kata Erick Thohir. Tim nasional Spanyol yang dipimpin oleh Jose Lana bersiap di Bali untuk perhelatan akbar Piala Dunia. Setelah menempuh perjalanan panjang, timnas U17 Spanyol sudah berada di Indonesia. 21 pesepak bola Spanyol didampingi sisa ekspedisi meninggalkan Madrid menuju Doha pada Senin 30 Oktober siang. Setelah persinggahan dilakukan di ibu kota Qatar, tim nasional Spanyol melakukan penerbangan lagi ke Bali, di mana mereka tiba pada hari Selasa 31 Oktober sekitar pukul 16 waktu setempat. Dan di sana mereka mendirikan markas besar mereka untuk persiapan Piala Dunia di Indonesia. Usai tiba di tanah air, timnas Spanyol U17 disambut sangat meriah oleh perwakilan dari jajaran PSSI. Acara besar Piala Dunia dimulai Jumat depan 10 November 2023 saat tim Spanyol akan melakukan debut melawan Kanada. Kiprah pemain timnas Indonesia di kancah sepak bola Liga Malaysia berjalan gemilang. Dua pemain Garuda masuk dalam kandidat pemain asing terbaik di Liga Malaysia. Kedua pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat dan Sadil Ramdhani. Jordi dan Sadil saat ini masih berstatus sebagai pemain aktif di skuad Garuda. Jordi Amat tampil sangat perkasa bersama klub Johor Darul Ta'zim di Malaysia Super League. Sementara Sadil Ramdhani juga tak kalah mentereng lewat lesakan 6 gol bersama Sabah FC. Kabar gembira kedua pemain masuk dalam daftar kandidat pemain asing terbaik diketahui lewat laman resmi Malaysian Football League.
Nantinya Jordi dan Sadil akan bersaing ketat dengan pemain asing lainnya seperti Iron Del Valle dan Brigson da Silva. Pengumuman pemenang akan dilakukan saat acara puncak pada Desember mendatang. Welber Halim Jardim menjadi satu di antara pemain diaspora yang dipanggil buat Piala Dunia U17 2023. Membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 bukan impian akhir dari Welber Jardim. Pesepak bola berumur 16 tahun tersebut bertekad untuk menembus skuad senior. Jardim sudah pasti memperkuat timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 2023. Ia menunjukkan penampilan yang oke selama pengusatan latihan dan uji coba. Kemampuan Jardim bisa diandalkan di lini belakang timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Ia mantap saat bertahan dan cepat dalam membantu serangan. Saya percaya bisa ke timnas Indonesia senior. Tentu itu hasrat bagi saya. Namun sekarang seperti saya sudah bicara, kita fokus buat Piala Dunia. Nanti jika ke depan mereka timnas senior panggil saya akan pergi. Sekarang saya fokus Piala Dunia, kata Welber Jardim. Saat ini Jardim sedang menimba ilmu di Brazil bersama Akademi Sao Paulo. Ia menjadi satu di antara pemain diaspora yang dipanggil untuk Piala Dunia U17 2023. Dalam Piala Dunia U17 2023, timnas Indonesia U17 menempati grup A. Pasukan Merah Putih menghadapi Ekuador, Panama, dan Maroko. Seluruh pertandingan grup A dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Piala Dunia U17 2023 dimulai pada 10 November mendatang. Persiapan matang sudah dilakukan timnas Indonesia U17 untuk berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023. Bukan cuma di dalam negeri saja, Welber Jardim dan kawan-kawan juga terbang ke Jerman buat menggelar pemusatan latihan dan uji coba. Selama berada di Jerman, timnas Indonesia U17 menjalani 7 pertandingan uji coba. Hasilnya 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 4 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.